Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coachee, dan juga coach. Bersama saya Siti Fatimah dari SDN Waraka 1. Saya Siti Salbia dari SDN Nambodik 1. Saya Pamrin Nuryaning Setiawan dari SDN Pagintungan. Saya Nasir dari SMP Negeri 2 Jawilan. Saya Syukurillah dari SDN Pulau 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Salbia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga baik. Baik, Bu Siti Salbia, hari ini akan melakukan praktek coaching. Iya. Baik, sebelum Ibu melakukan praktek coaching, saya yang pertama akan melakukan diskusi mengenai rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada sesi coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan anggota atau guru. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, Bu Siti Salbia, jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yang pertama itu kompetensi presence, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian Bu, pertanyaan yang kedua itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, sekarang pertanyaan yang terakhir ya, indikator seperti apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, baik Bu Siti Salbia, demikian pra-observasi hari ini dan nanti kita akan lanjutkan obrolannya setelah Ibu melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kondisi baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Kelihatannya lemes amat nih Pak. Ada masalah? Kalau saya sih biasa aja kali Bu ya. Oh, biasa. Dari Ibu ya lemes gitu ya. Oh, gitu. Biasa. Cuman memang ada yang mau diobrolkan Bu. Oh silakan ya Pak. Ya. Di sekolah itu Bu ya, setiap kelas kan beda-beda Bu. Ya ada yang super kan, ada yang biasa-biasa aja. Yang saya yang jadi bukan masalah istilahnya menjadi PR saya gitu, bagaimana mengatasi anak-anak yang super ini. Kalau ngajar mah kelas. Nah itu menghadapi anak yang super itu ya menguras energi, tenaga, emosi. Itu yang mau saya obrolkan di kita itu. Ini permasalahannya Bapak ngajar 7 kelas itu, bagaimana cara Bapak mengatasi emosi Bapak gitu ya. Bagaimana Pak kalau boleh tahu caranya, rencana Bapak yang Bapak pikirkan untuk mengatasinya tersebut? Pertama, anak yang super ini memang harus ada pendekatan secara khusus ya, persuasi gitu ya. Memang itu sudah saya lakukan beberapa hari ini ya. Anak yang super lah, ada super banget ada gitu. Ada anak yang jarang sama sekali di sekolah gitu. Pada satu semester. Bisa bagaimana ngasih nilai dan sebagainya itu menurut kita. Nah, yang terutama masalah yang super ini itu terjadi pergeseran nilai dan nilai moral. Moral.
Ini yang saya lakukan setelah saya mendapatkan ilmu dan tiga itu kan saya mulai bertahap dilakukan kesepakatan kelas, pengertian kelas dan sebagainya. Itu dilakukan secara rutin dan terus. Dan memang beberapa kelas yang saya lakukan itu sudah mulai ada hasilnya gitu. Memang belum tahapan ya. Iya, betul Pak. Nah seperti ada itu ya, kan saya dari kelas 9 A, B, C, D, F ya. Nah ada 9 tadi itu yang tadinya luar biasa gitu ya. Misalnya ketika guru masuk ke cuek aja, makan aja. Yang nggak peduli sepertinya ada siapa di depan. Bahkan dia minta, bahkan dia ucapkan salamnya mereka sebagian besar cuek saja gitu. Kelihatannya tidak. Itu menjadi tantangan berat bagi saya gitu kan. Nah setelah saya coba beberapa ini saya dapatkan gitu apa. Saya praktekkan itu memang ada efek yang ada efek. Nah, saya coba dengan keyakinan kelas 10 dan kesepakatan itu ya. Mereka ini seperti apa, coba ya lihat situasi kemampuannya seperti apa, dan dia mau bagaimana, bukan seperti apa, tuangkan semua tentang poin-poin kesepakatan. Nah, dari sini saya tinggal menagih janji aja, mengingatkan sifatnya. Dan ketemu saya ingatkan, bacakan keyakinan kelasnya A, B, C, D gitu kan. Iya. Ingat kembali. Oke, jadi Bapak ini punya rencana melakukan tadi ya pendekatan secara personal, terus melakukan apa tadi keyakinan kelas, yaitu rencana-rencana Bapak ya. Iya. Dan berbagai tekniknya. Nah, Pak, rencana mana sih Pak yang paling punya potensi buat bisa menyelesaikan masalah Bapak dengan cepat? Tergantung konteks ya. Oh gitu. Kalau misalnya konteksnya kelas itu, saya harus sering mengingatkan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas. Oke, ya. Ada juga yang secara personal yang memang itu dilakukan dengan cara persuasif, tidak bisa secara menyeluruh. Nah, ada juga yang seperti itu. Itu kalau misalnya ada yang personal, saya panggil gitu ngobrol. Dan metode coaching itu ya tetap saya coba juga. Oke. Coba. Jadi, Tapi dulu langsung bukan coaching yang bentuk kecuhatan. gitu ya. Apa? Oke, jadi yang mana yang paling potensi itu berarti ya dua-duanya sesuai dengan Konteksnya. situasi dan kondisi Iya. serta konteksnya gitu Iya, Pak ya. konteksnya. Oke. Karena konteks itu akan memberikan satu kebutuhan. Oh ya, oleh keren anak. Bapak ya. Jadi kalau misalnya kita kelas kelas, mungkin sifatnya yang umum kebutuhan kelas, dan kebutuhannya berbeda. Sudah dilakukan Pak? Sudah dilakukan tapi belum menyeluruh. Ya baru 2 kelas di antara 3 kelas itu baru 2 kelas yang saya coba. Nah, dua-duanya itu kelihatan perubahannya, bahkan kelas 9 itu signifikan menurut saya. Jadi masih bertahap Pak ya? Bertahap. Rencananya kapan Bapak akan melakukan aksi tersebut, keyakinan kelas dan teknik lainnya? Saya akan coba lagi di kelas berikutnya. Kapan Kita Pak? sekarang ini kan sudah mulai ujian ya, sudah mulai ujian semester ya. Nah nanti di awal pembelajaran itu saya coba terapkan di awal gitu kan. Itu rencananya. Jadi rencananya nanti ya sebagian lagi diterapkan di awal Pembelajaran. semester gitu ya Pak ya? Awal semester. Oke, iya. Apa sih Pak yang Bapak harapkan Pak? Ya harapannya kita akan memberikan transformasi akademik pada mereka secara efektif dan baik bisa diterima dan memahami kalau dibungkus oleh sebuah akhlak dan sikap yang baik, dibentuk dan diramu dengan cara membuat keyakinan kelas dan kesepakatan itu sudah mesti kontinu persisten. Tanpa itu rasanya berat itu. Kadang karakter semua tertumpahkan di situ. Bagaimana dia ketertibannya, bagaimana bersikap, menjaga moralnya dan lain sebagainya kan semua dituangkan dalam satu keyakinan kuat dan kesepakatan. Dan itu kan dibaca setiap yang masuk tuh. Iya, sip. Bacakan. Ya. Mantap Bapak ini. Ya. Itu Bu yang Keren Bapak, mantap ya yang semoga. menjadi- Semoga permasalahan Bapak dengan tadi solusinya bisa dipecahkan ya permasalahan Bapak ya. Dapat memecahkan permasalahan Bapak. Oke, nanti Pak mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Nanti Bapak bisa cerita lagi nih sama saya bagaimana nih perkembangannya, apakah sudah dengan apa tadi sebagian yang sudah diterapkan, bagaimana nih perkembangannya, apakah sudah selesai, sudah beres, sudah bukan permasalahan lagi. Semoga semua berjalan lancar Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Ya, alhamdulillah ya. Nah, setelah tadi melakukan observasi bersama coach tadi ya, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator yang Selama coaching tadi, saya sudah melakukan dengan alur kita, dengan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari kunci tersebut untuk menggali rencana dari untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya, baik. Berarti di situ Ibu sudah berhasil ya Bu dalam melaksanakan coaching dan menggunakan hasil kita. Nah, sesuai tadi yang saya amati ya, tadi sudah ada beberapa catatan ya. Bu Salvia sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching. Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan. Bu Salvia juga sudah mengarahkan pertanyaan kepada coaching agar beliau bisa menentukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan ya. Selanjutnya Ibu juga sudah berhasil ya dalam menemukan rasa tanggung jawab dari coaching tersebut agar rencana aksi ya dapat berjalan dengan baik. Kemudian tadi saya juga sudah mendengarkan hasil percakapan Ibu dengan coaching ya. Ibu sudah fokus pada coaching, artinya di situ sudah ada Ibu Salvia itu sudah hadir penuh mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, Bu Salvia, satu lagi ya yang ingin saya ajukan yaitu untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami dan memahami alur kita dalam melakukan coaching supaya coaching ke depan menjadi lebih baik. Iya, wah keren banget ya, Ibu sudah mendalami lagi alur kita agar proses coaching bisa lebih dalam dan lebih sukses lagi. Luar biasa atas apa yang sudah Ibu berikan hari ini ya di proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk proses tanya jawab ini, kemudian sudah melakukan observasi menggunakan alur kita. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam